Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Forensik. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Vishal Furia dan dibintangi oleh Vikram Mase dan Radhika Apte. Forensik berkisah tentang misteri pembunuhan berantai yang terjadi di kota Mussoorie, di mana korbannya adalah anak perempuan yang sedang merayakan hari ulang tahun mereka. Siapakah pelaku pembunuhan dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean film terbaru India lainnya spesial di channel ini. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Suatu malam seorang ayah merayakan hari ulang tahun putrinya. Sementara itu, seorang anak laki-laki merasa iri dengan kebahagiaan tersebut karena ayahnya lebih mencintai adiknya ketimbang dirinya. Ia tidak pernah diberikan pesta dan juga hadiah ulang tahun. Sang ayah bahkan selalu menganiayai anak laki-laki itu. Hal inilah yang membuat jiwa anak tersebut tertekan dan memberontak. Ia kemudian membunuh ayah dan adiknya. Johnny Khanna adalah anggota tim forensik terbaik di kota Dehradun. Ia memeriksa mayat seorang wanita. Johnny sangat cerdas. Hanya dengan melihat mulut korban, ia bisa tahu penyebab kematian. Johnny keluar untuk menemui suami korban. Menurut Johnny, suami korban adalah pelaku pembunuhan. Johnny menemukan garam sodium fluoroasetat di dalam pasta gigi korban. Benda itu adalah racun berbahaya yang tidak berbau dan juga tidak berwarna. Dan ternyata suami korban meracuni istrinya sendiri. Hari itu seorang anak perempuan yang bernama Jennifer sedang berulang tahun. Ia merayakannya di sebuah gereja bersama sekelompok anggota paduan suara. Jennifer kemudian memberikan permen kepada temannya Anya. Pagi-pagi buta, seorang polisi wanita bernama Megha Sharma sedang jogging. Mendadak Megha mendapatkan panggilan telepon dari anak buahnya yang bernama Rawat. Megha bergegas ke TKP. Ia menemukan mayat Jennifer yang dibuang di tempat sampah. Mayat itu diguyur hujan yang membuat seorang polisi terpaksa menutupnya menggunakan plastik. Megha memiliki keponakan yang bernama Anya. Suatu pagi, Anya tampak sibuk membaca koran. Di halaman koran terpampang wajah paman Anya yang bernama Johnny. Anya terlihat senang dan bangga karena media memberitakan kesuksesan Johnny dalam menangkap pelaku pembunuhan. Johnny memang sering membantu kepolisian dalam menangani kasus-kasus kriminal. Megha sendiri terlihat dongkol. Ia buru-buru mengajak Anya berangkat ke sekolah. Megha diminta atasannya untuk menangani kasus kematian Jennifer. Kapolsek wilayah Mussoorie mendatangkan ahli forensik yang bernama Johnny untuk membantu Megha. Megha tampak keberatan, tetapi ia tidak bisa membantah keputusan atasannya. Sepulang dari kantor, Megha terbayang masa lalunya dengan Johnny. Ternyata, Johnny adalah mantan Megha. Mereka putus karena masing-masing mempertahankan egonya dan tidak mau mengalah. Megha mendatangi gereja yang terletak tidak jauh dari sekolah Jennifer. Ia memeriksa rekaman kamera CCTV. Pertama, terlihat tukang sapu bertubuh kerdil sedang membersihkan gereja. Setelah itu, Jennifer dan orang tuanya masuk ke gereja bersama seorang guru dan rombongan paduan suara. Orang terakhir yang masuk ke dalam gereja adalah Anya. Ketika ditanya, Anya mengaku jika ia ingin melihat paduan suara. Dan setelah acaranya selesai, Anya kembali ke sekolah. Tidak hanya Anya, Megha juga menginterogasi beberapa orang yang masuk ke dalam gereja. Di antaranya adalah orang tua korban, guru Jennifer, dan beberapa anggota paduan suara. Dari keterangan mereka, diketahui jika Jennifer dan ibunya adalah orang terakhir yang keluar dari gereja. Sesaat sebelum Jennifer dan ibunya meninggalkan gereja, Jennifer terpaksa harus kembali ke dalam untuk mengambil botol air minumnya yang ketinggalan di sana. Rekaman kamera CCTV di dalam gereja memperlihatkan jika Jennifer melihat sosok seseorang yang berdiri di samping gereja.
Jennifer sepertinya mengenal pelaku. Ia melambaikan tangan ke arah pelaku dan bergerak ke sana. Setelah itu, Jennifer justru menghilang. Sayangnya, ketika diperiksa, area di samping gereja tidak ada kamera CCTV yang membuat Mega kesulitan untuk melacak pelaku penculikan. Johnny datang ke kota Missouri untuk menemui Mega. Johnny disambut oleh keponakannya Anya dengan penuh sukacita. Sebaliknya, Mega merespon dingin kedatangan Johnny. Selama berada di kota Missouri, Johnny menginap di kediaman abangnya yang bernama Abai. Abai punya masa lalu yang kelam. Ia menikah dan punya anak kembar yang bernama Adia dan Anya. 5 tahun silam, Adia dan Anya sedang berulang tahun. Mereka dibawa orang tuanya ke sebuah karnaval. Tetapi, mendadak Adia menghilang. Adia kemudian ditemukan tewas terjatuh di jurang. Setelah kejadian itu, istri Abai bunuh diri akibat depresi. Abai sendiri mulai goyah mentalnya yang membuat ia sering mengabaikan Anya. Karena kondisi kejiwaan Abai yang dianggap labil, pengadilan memutuskan agar anak Abai yang bernama Anya diasuh oleh Mega karena Mega masih punya ikatan saudara dengan istri Abai. Demi keamanan Anya, Mega melarang Abai menemui Anya karena Abai dianggap bisa membahayakan nyawa putrinya sendiri. Anya sendiri menderita epilepsi dan ketika kondisi mentalnya sedang terganggu, maka penyakit Anya akan kambuh. Untuk menghilangkan trauma yang dialami Anya, Mega membawa Anya menemui psikiater yang bernama Dr. Ranjana. Johnny memulai investigasinya dengan memeriksa baju korban. Setelah itu dilanjutkan dengan memeriksa TKP. Berdasarkan hasil investigasi tersebut, Jennifer ditikam sebanyak 9 kali menggunakan pisau bergerigi di bagian belakang tubuhnya. Dari pola dan sudut tusukan, Johnny menyimpulkan jika pembunuh Jennifer bertangan kidal. Johnny kemudian membawa Mega ke gereja. Di sana, ia menunjukkan arah pergerakan Jennifer saat ia keluar dari samping gereja. Jennifer menyentuh sebuah pohon besar. Hal itu ditandai dengan adanya lumut di kuku Jennifer. Lumut itu sama persis dengan lumut yang ada di batang pohon. Setelah itu, Jennifer menuju ke belakang gereja dan masuk ke dalam terowongan. Johnny menemukan lumut yang menempel di gaun Jennifer. Dan lumut itu sama persis dengan lumut yang ada di dalam terowongan. Terowongan itu sepanjang 200 meter dan di bagian ujung terowongan terdapat pagar yang terbuat dari kawat. Corak pagar tersebut matching dengan bekas goresan yang ada di pakaian Jennifer. Hanya saja, Johnny tidak tahu kemana Jennifer pergi setelah keluar dari ujung terowongan itu. Ditemukan luka di bagian leher Jennifer dan luka itu terjadi setelah Jennifer meninggal dunia. Menurut Johnny, pembunuh sebenarnya ingin membuang mayat Jennifer di luar pagar yang ada di tempat sampah, tetapi ia tidak bisa melakukannya. Hal itu terbukti dengan ditemukannya sehelai rambut Jennifer di pagar kawat berduri yang berada di dinding pembatas. Ketika membuang mayat Jennifer, kepala korban membentur dinding semen dan hal itulah yang menyebabkan luka di bagian leher Jennifer. Yang menarik adalah tinggi pagarnya hanya 4,2 kaki, tetapi pembunuh justru tidak bisa membuang mayat dari pagar yang serendah itu. Dari sini, Johnny menyimpulkan jika pembunuh Jennifer adalah seseorang bertubuh pendek. Mega segera bergegas ke kediaman Charlie. Charlie adalah petugas kebersihan gereja yang bertubuh pendek. Saat didatangi, Charlie justru melarikan diri. Ternyata area pemukiman itu dipenuhi oleh orang-orang bertubuh pendek dan mereka saling membantu pelarian temannya Charlie. Meskipun demikian, pada akhirnya Charlie tertangkap. Ketika diinterogasi, Charlie membantah tuduhan jika dirinya adalah pembunuh Jennifer. Charlie beralasan jika ia lari dari kejaran Mega karena Charlie memang takut dengan polisi. Selain bertubuh pendek, Charlie juga ternyata bertangan kidal dan ia cocok dengan ciri-ciri pembunuh seperti yang disebutkan oleh Johnny. Hanya saja, Mega tetap perlu bukti kuat untuk menyeret Charlie ke pengadilan. Mereka butuh saksi yang bisa membuktikan kesalahan Charlie dan orang itu adalah Jasu Pahadi karena Jasu adalah orang pertama yang menemukan mayat Jennifer. Tetapi saat dicari, Jasu Pahadi justru menghilang. Psikiater yang bernama Ranjana sedang melakukan terapi terhadap Anya. Diketahui jika Anya membenci saudara kembarnya yang bernama Adia karena Anya merasa jika Adia lebih disayangi oleh kedua orang tuanya ketimbang dirinya. Ranjana sendiri punya ayah angkat yang bernama Ramesh Gupta dan ia menderita penyakit kanker. Dahulu, Tuan Ramesh adalah seorang guru di sebuah sekolah, tetapi sekarang ia terpaksa pensiun akibat kanker yang dideritanya. Ketika Ranjana memberikan terapi kepada Anya, Tuan Ramesh sering melihat ke arah Anya dengan tatapan yang aneh.
Johnny datang menemui Charlie. Johnny menimbang berat badan Charlie dan setelahnya ia mendapatkan jejak telapak kakinya. Johnny membandingkan telapak kaki Charlie dengan telapak kaki yang ada di TKP dan ternyata telapak kaki itu tidak sama. Johnny kemudian membuat model telapak kaki pembunuh untuk dijadikan sampel. Sementara itu, polisi Mega menggeledah kandang sapi dan ia menemukan Jasu Pahadi. Jasu Pahadi adalah seorang pemulung dan juga tunawisma. Seorang anak perempuan yang bernama Aditi sedang merayakan hari ulang tahunnya. Dalam acara ulang tahunnya itu, Aditi bermain petak umpet bersama teman-temannya, tetapi sejurus kemudian polisi bergegas ke TKP. Mereka mencari Aditi tetapi tidak menemukannya. Johnny bahkan menemukan tetesan darah di rerumputan yang ada di belakang rumah. Ia juga menemukan jejak kaki pelaku yang berlumuran darah. Pelaku ternyata tidak memakai sendal dan kakinya terluka. Johnny menjelaskan bahwa berdasarkan telapak kaki yang ada di TKP, pembunuh Jennifer memiliki berat badan tidak lebih dari 40 kg. Hal itu kontras dengan berat badan Charlie yaitu seberat 47,5 kg. Johnny bahkan berhasil mengidentifikasi jenis kelamin pelaku berdasarkan sampel DNA dari darah yang ditemukan di lokasi hilangnya Aditi. Pembunuh ternyata berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan di bawah 40 kg. Itu artinya yang mereka cari adalah anak laki-laki yang berusia sekitar 10 hingga 12 tahun. Analisa Johnny ternyata benar. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian dari Jasu Pahadi. Pahadi mengaku melihat anak laki-laki membuang mayat Jennifer di tempat sampah. Berdasarkan keterangan dari Pahadi, polisi berhasil mendapatkan sketsa wajah pembunuh. Polisi Mega menghubungi kepala lembaga rehabilitasi anak. Menurut keterangan dari kepala lembaga, 3 tahun yang lalu, mereka pernah merehabilitasi anak laki-laki berusia 8 tahun karena kedapatan membunuh orang tuanya. Rohan kemudian menghilang dari pusat rehabilitasi selama 3 bulan terakhir. Setelah yakin dengan bukti-bukti yang dimiliki, polisi Mega segera menyampaikan kepada awak media jika pembunuh berantai yang telah menghabisi anak perempuan yang sedang merayakan ultah mereka adalah anak laki-laki yang bernama Rohan. Ania baru saja selesai sesi terapi dengan psikiater Ranjana. Ania kembali bertemu dengan ayah angkat Ranjana. Tuan Rames menatap Ania dengan tatapan yang aneh dan mencurigakan. Setelah itu, Ania dinyatakan menghilang. Ranjana segera menghubungi Mega. Mega kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari Ania. Setelah puas mencari, polisi pada akhirnya menemukan Ania. Ia terlihat sedang bermain bersama Rohan. Polisi segera meringkus Rohan. Setelah mengamankan Rohan, polisi Mega mencari di sekeliling dan pada akhirnya ia menemukan Aditi sudah menjadi mayat. Setelah tertangkapnya Rohan, polisi Mega mendapatkan pujian dari pihak media. Anak-anak perempuan di kota Mussoorie pada akhirnya bisa merayakan ulang tahun mereka tanpa adanya rasa takut. Mega menginterogasi Rohan. Rohan ternyata tidak mau banyak bicara ketika diinterogasi. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya tidak membunuh Jennifer maupun Aditi. Ketika dipaksa untuk mengaku, Rohan justru marah-marah. Ia membuang gelas yang ada di meja itu. Dari interogasi itu, Johnny menyimpulkan jika Rohan bukanlah pembunuh karena Rohan ternyata tidak kidal. Mega kesal dan menyesal telah mempercayai Johnny. Mega sudah terlanjur menangkap Rohan dan media sudah menyebarluaskan berita itu. Tidak lama berselang, polisi kemudian mendapatkan kabar bahwa seorang anak perempuan berusia 11 tahun yang bernama Bindia dikabarkan menghilang ketika merayakan pesta ulang tahunnya. Sementara itu, di suatu tempat, Ania terlihat sedang membawa Bindia. Mungkinkah Ania pelakunya? Jika demikian, apakah Ania yang telah membunuh saudara kembarnya Adia 5 tahun silam? Ania कैसी है? Much better. डरा दिया था मुझे. But you got the boy, right? हाँ, but actually रोहन के अरेस्ट के पहले ही बिंदिया. Mega semakin panik. Ia meminta bantuan dokter Ranjana untuk berbicara kepada Rohan. Rohan mengaku dia tidak membunuh siapapun. Seorang gadis memintanya untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika ditanya lebih lanjut, Rohan hanya mengatakan bahwa ia lupa dengan siapa gadis itu dan apa yang telah ia lakukan. Polisi mendapatkan video rekaman yang memperlihatkan Ania sedang membawa Bindia. Seseorang tanpa identitas mengirimkan video itu kepada pihak kepolisian dan juga media. Alhasil, Ania dituduh sebagai pelaku pembunuhan berantai terhadap anak-anak perempuan yang berulang tahun di wilayah Mussoorie.
Mega melihat berita itu di televisi. Ia segera ke sekolah untuk menjemput keponakannya Ania. Tetapi, menurut keterangan dari guru Ania hari itu sedang bolos sekolah. Kejadian itu membuat Mega semakin panik. Akibat video itu, Ania kemudian menjadi tersangka utama kasus pembunuhan dan Mega diskor oleh atasannya. Mega dianggap menyembunyikan pembunuh berantai di rumahnya sendiri dan ia juga dituduh membuat konspirasi jika pelaku pembunuhan adalah Rohan. Mega kemudian dijadikan sebagai tahanan rumah. Tidak hanya Mega, Johnny juga dikeluarkan dari kasus itu karena Ania adalah keponakan Johnny. Kapolsek kemudian menunjuk petugas polisi baru untuk menggantikan posisi Mega dalam menangani kasus tersebut dan polisi itu bernama Prakas Matur. Rumah Mega dijaga ketat oleh beberapa anggota polisi. Sementara Johnny, ia berusaha mencari keponakannya yang menghilang. Dalam usahanya itu, Johnny justru menemukan mayat Bindia, korban ketiga dari kasus pembunuhan berantai itu. Johnny segera menemui Mega secara diam-diam. Berkat bantuan polisi Rawat, Johnny bisa menyelinap masuk ke dalam rumah Mega karena Rawat adalah anak buah Mega dan ia berteman baik dengan Johnny. Ketika masuk ke dalam, Johnny menemukan Mega yang sedang terbaring lemas dan putus asa. Johnny berusaha membangkitkan kembali semangat Mega supaya bisa mengungkap kasus itu. Ia mencium sang mantan. Setelah itu, Mega mendapatkan kembali kekuatannya untuk bangkit dari keterpurukan. Mega yakin jika Ania bukanlah pembunuh berantai karena video yang dimiliki oleh media dan juga polisi adalah kiriman dari seseorang, bukan video rekaman kamera CCTV. Sementara Johnny, ia meyakini jika pembunuhnya bukanlah anak-anak seperti dugaan sebelumnya. Pembunuh hanya memanfaatkan Ania dan Rohan untuk membuang mayat korban. Sementara itu, bukti penting lainnya adalah pada tangan Bindia ditemukan bekas gigitan dan di sana terdapat sampel dari jaringan kulit dan juga darah pelaku. Berdasarkan uji DNA, pelakunya adalah seorang pria. Johnny menemukan rumah kosong di mana Bindia disekap. Rumah itu letaknya tidak jauh dari lokasi di mana mayat Bindia ditemukan. Rumah usang itu sudah lama tidak berpenghuni. Pelaku membunuh Bindia di sana. Ia mengecat kembali dinding rumah itu untuk menutupi jejak kriminal, tetapi Johnny berhasil menemukan percikan darah milik Bindia. Mega sendiri yakin jika Ania masih hidup dan pembunuh tidak akan membunuhnya karena Ania akan merayakan ulang tahunnya 3 hari mendatang. Mega bahkan menunjukkan beberapa lukisan milik Ania ketika Ania sedang diterapi oleh psikiater Ranjana. Dengan melihat lukisan itu, Johnny akhirnya tahu di mana Ania disekap. Johnny dan Mega keluar secara diam-diam dari rumahnya. Mereka menuju ke pantai berbukit yang ada di kota Musori sesuai dengan lukisan Ania. Di sana mereka menemukan Abai dan juga Ania. Abai ternyata punya villa di pantai itu dan ia sudah setahun lebih secara diam-diam menemui anaknya tanpa sepengetahuan Mega. Setelah melihat berita di televisi, Abai menyembunyikan Ania dari media. Abai tahu jika pembunuh dengan sengaja memfitnah anaknya dan kondisi tersebut membahayakan masa depan Ania. Makanya Abai menyembunyikan Ania di villa tersebut. 3 hari lagi Ania akan ulang tahun dan Abai ingin merayakan hari spesial itu bersama dengan anaknya. Mega meminta bantuan polisi Rawat untuk memeriksa file lama terkait kasus penculikan anak di kota Rishikesh. Menurut Rawat, 5 tahun yang lalu memang pernah terjadi kasus penculikan anak di sana. Mereka segera bergegas ke Rishikesh untuk menyelidiki kasus itu. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Rawat. Rawat memberitahu Mega bahwa polisi Matur sedang memburu mereka saat ini. Seketika, Matur benar-benar muncul di tempat itu seperti hantu. Johnny membanting mobil ke samping dan mereka segera kabur. Polisi Matur berusaha untuk mengejar, tetapi mobil mereka justru tersangkut di pinggir jalan. Johnny bertemu dengan gurunya yang bernama Solanki, seorang ahli forensik hebat yang telah mengajarkan Johnny banyak hal. Sementara Mega dan Rawat, mereka mendatangi kepolisian Rishikesh. Rawat menyogok polisi di sana sehingga mereka bisa mendapatkan semua data kasus penculikan anak yang terjadi 5 tahun silam di kota itu. Diketahui jika sampel DNA pelaku yang dulu dengan yang sekarang ternyata sama persis. Bedanya hanyalah struktur gigitan yang dilakukan oleh pelaku pada tubuh korban. Johnny punya 2 asumsi. Pertama, jika struktur gigi pelaku berubah, kemungkinan besar pelaku melakukan operasi plastik. Dan asumsi kedua, kemungkinan pelaku berumur
berumur 60 tahun ke atas, sehingga ia terpaksa menggunakan gigi palsu. Dr. Solanki menyarankan mantan muridnya Johnny untuk menggunakan mesin canggih miliknya. Mesin modern ini bisa menganalisa DNA. Mereka bisa menentukan usia, warna mata, rambut, dan struktur wajah dari pemilik DNA tersebut dengan menggunakan mesin itu. Mega dan Rawat mendatangi sekolah korban. Mereka menanyakan kepala sekolah terkait kasus kematian para korban. Ketika selesai wawancara dengan kepala sekolah, Mega melihat papan absensi guru yang ada di dinding sekolah. Ia jadi teringat akan guru bimbingan konseling di sekolah itu. Ingatan Mega tertuju kepada Tuan Ramesh Gupta, ayah angkat Ranjana. Ramesh adalah seorang psikiater, tetapi ia pernah ditugaskan untuk memberikan bimbingan konseling di sebuah sekolah. Mega kembali ke ruangan Kepsek. Ketika ditanya, dugaan Mega ternyata benar. Guru BK di sekolah itu 5 tahun yang lalu adalah Tuan Ramesh Gupta. Sayangnya, Tuan Ramesh terpaksa pensiun karena penyakit kanker yang ia derita. Mega segera mendatangi kediaman Ramesh, tetapi rumahnya tertutup. Mega kemudian bertanya kepada tetangganya yang kebetulan saat itu sedang melintas. Diketahui jika Ramesh sudah sembuh dari penyakit kanker yang ia derita, tetapi gosip-gosip tetangga menyebutkan jika Ramesh saat ini menderita depresi akibat anak angkatnya yang bunuh diri. Menurut tetangganya, Ramesh punya anak angkat yang bernama Sasi, dan konon Sasi bunuh diri dengan melompat ke arah kereta api. Yang aneh adalah 3 orang korban yang tewas 5 tahun silam di kota Rishikesh adalah anak-anak perempuan, dan mereka bertiga tewas dengan cara melompat ke arah kereta api. Mega kembali berasumsi jangan-jangan Sasi tidak bunuh diri, tetapi ia dibunuh oleh Ramesh karena Sasi mengetahui semua pembunuhan yang dilakukan Ramesh terhadap anak-anak. Jika demikian, itu artinya nyawa Ranjana dalam bahaya karena Ranjana tinggal serumah dengan ayah angkatnya Ramesh. Mega, Johnny, dan Rawat segera pergi ke kota Mussoorie. Johnny bahkan meninggalkan proses identifikasi DNA pelaku yang saat itu sedang berlangsung. Dr. Solanki sendiri berjanji akan mengirimkan foto hasil scan DNA kepada Johnny jika prosesnya telah selesai. Oke Gelovers, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah psikopat yang telah menghabisi anak-anak dan apa motif dibalik pembunuhan itu? Well, let's find out. Epilepsi yang diderita oleh Ania kembali kambuh yang membuat Abai panik. Abai segera menghubungi dokter Ranjana. Ranjana bersiap untuk pergi ke sana. Tetapi ia terkejut saat mengetahui jika ayah angkatnya mendadak muncul di hadapannya. Meskipun demikian, Ranjana tetap memutuskan pergi ke rumah Abai. Dr. Solanki mengirimkan hasil tes DNA kepada Johnny dan hasilnya ternyata mengejutkan. Sementara itu, ketika Ania pergi, Mega, Johnny, dan Rawat menemui Dr. Ramesh. Ramesh menjelaskan bahwa ia mengangkat Sasi menjadi anaknya setelah menemukan Sasi di lembaga rehabilitasi anak. Sasi adalah anak kecil yang membunuh ayah dan adik perempuannya, seperti adegan di awal film. Ramesh berusaha untuk menyembuhkan depresi yang diderita oleh Sasi, karena sejak kecil Sasi merasa bahwa ia tidak pernah dicintai oleh ayahnya. Ramesh kemudian mengangkat Sasi dan memberikannya cinta layaknya seorang ayah kepada anaknya. Seiring berjalannya waktu, Ramesh mengajarkan Sasi menjadi seorang psikiater. Ia bahkan melatihnya untuk mendalami ilmu hipnotis. Sasi pada akhirnya sembuh dari depresi yang ia derita. 5 tahun yang lalu, ketika Ramesh sakit kanker, di saat itulah titik balik hidup Sasi kembali berubah. Sasi merasa tidak berdaya hidup tanpa Tuan Ramesh. Ia kembali mengalami depresi. Sasi kemudian membunuh Adia, saudara kembar Ania yang sedang berulang tahun. Kebetulan saat itu penyakit kanker Tuan Ramesh berangsur-angsur pulih. Sasi mengira dengan membunuh beberapa anak, maka kondisi kesehatan ayah angkatnya akan segera pulih. Itu sebabnya ia terus membunuh 3 korban lainnya. Setelah itu, Tuan Ramesh sembuh total dari sakitnya.
Agar identitasnya tidak terbongkar polisi, Sasi melakukan operasi plastik dan mengubah identitasnya dari seorang pria menjadi seorang wanita. Berarti Ranjana adalah wanita transgender. 5 tahun setelah pembunuhan yang terjadi di kota Rishikesh, Sasi dan ayahnya pindah ke kota Mussoorie. Di saat itulah penyakit kanker sang ayah kembali kambuh. Ketika melihat ayahnya yang sekarat, Sasi mulai bangkit nafsunya untuk kembali membunuh. Korbannya adalah Jennifer, Aditi, dan Bindia. Mereka semua adalah klien dari psikiater Ranjana alias Sasi. Sasi membunuh para korbannya dengan cara menghipnotis mereka. Itu sebabnya Jennifer bahkan rela masuk ke dalam terowongan. Kemudian Rohan rela membuang mayat Jennifer dan Anya bahkan membawa Bindia masuk ke rumah kosong. Mereka semua tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan karena mereka dalam keadaan terhipnotis. Sasi juga dengan sengaja merekam video Anya dan memberikannya kepada polisi sehingga Anya yang dituduh melakukan pembunuhan berantai itu. Tuan Ramesh sendiri selalu mengawasi Anya ketika Anya diberikan terapi oleh Sasi. Ramesh melakukan itu untuk memastikan keselamatan Anya. Mendengar cerita Tuan Ramesh, Megha berusaha menyelamatkan Anya yang terancam bahaya. Tetapi ia justru dihadang oleh polisi Prakas Mathur. Polisi Prakas menangkap Megha dan juga Johnny. Sasi mendatangi Villa Abhay. Di sana, ia menikam Abhay dengan pisaunya. Setelah itu terjadi pergulatan di antara mereka, dan Sasi keluar sebagai pemenang. Sasi kemudian masuk ke dalam dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anya. Setelah itu, ia menghipnotisnya, persis seperti yang ia lakukan terhadap korban-korban lainnya. Sasi kemudian membawa Anya menuju ke suatu tempat dan Abhay tidak bisa mencegahnya, karena saat itu Abhay terluka parah. Abhay kemudian menelpon adiknya Johnny. Saat mendengar telepon Abhay, polisi Mastur akhirnya percaya jika pembunuh berantai adalah Ranjana. Mastur kemudian melepaskan Johnny dan Megha. Sasi mengetahui kedatangan Johnny dan polisi lainnya. Ia segera bersembunyi. Sementara itu, Johnny, Megha, dan 2 polisi lainnya mendobrak tempat itu. Tetapi mereka tidak menemukan Sasi. Untuk mencari Sasi, mereka harus berpencar. Namun sayang, 2 orang polisi justru berhasil dilumpuhkan oleh Sasi. Giliran selanjutnya, Megha yang berhadapan dengan Sasi. Sementara Johnny, ia berhasil menemukan Anya. Gadis kecil itu selamat. Setelah berhasil menyelamatkan Anya, Johnny segera menolong Megha yang kalah duel dengan wanita transgender. Johnny muncul di TKP. Ia meminta Sasi untuk menyerah, tetapi Sasi justru berniat membunuh Johnny. Johnny ternyata lebih cekatan. Ia berhasil menembak Sasi hingga mati. Film ditutup dengan adegan di mana Abhay sembuh dari lukanya. Sementara Megha dan Johnny, keduanya saling CLBK alias cinta lama bersemi kembali.